Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa di season kali ini yang insya Allah kita akan sama-sama belajar dan memahami mengenai bab sifatul huruf. Alhamdulillah, kemarin kita sudah selesai mengenai bab makharijul huruf. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita sama-sama mengenal dan memahami atau mengetahui sifat-sifat huruf. Kenapa kita mesti mempelajari sifat-sifat huruf? Karena bab ini pun sama pentingnya seperti bab makharijul huruf ini, termasuk ilmu-ilmu dasar yang perlu kita pahami dan perlu kita kuasai. Sebelum dilanjutkan, kita bahas dulu apa itu sifat-sifat huruf. Intinya, setiap huruf pasti memiliki sifat-sifat tertentu. Nah, dalam kesempatan ini kita coba uraikan dan bahas satu persatu apa saja sifat-sifat huruf itu. Langsung saja kita ke pembahasan mengenai sifat-sifat huruf. Secara garis besar, sifat-sifat huruf terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, sifat-sifat huruf yang memiliki lawan. Yang kedua, sifat-sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Sifat-sifat huruf yang memiliki lawan terbagi lagi ke dalam 5 pasang. Nah, ini supaya kita lebih mudah lagi untuk belajar dan memahaminya. Dalam 5 pasang ini dilihat dari berbagai segi. Pasangan yang pertama dilihat dari segi napas, pasangan yang kedua dilihat dari segi suara, pasangan yang ketiga dilihat dari segi pangkal lidah, pasangan yang keempat dilihat dari segi lidah dengan rongga mulut. Yang kelima dilihat dari segi sulit atau mudahnya pengucapan huruf-huruf. Khusus di season kali ini atau di pertemuan kali ini kita fokus membahas dua pasang dari sifat-sifat huruf yang memiliki lawan. Pasangan yang pertama dilihat dari segi napas dan pasangan yang kedua dilihat dari segi suara. Kita ke pasangan yang pertama, yaitu dari segi napas ada sifat hamas, lawannya sifat jahar. Apa pengertian hamas? Pengertian hamas itu adalah jaryanun nafasi inda nutqi harfi, mengalirnya napas ketika kita membunyikan huruf-huruf yang termasuk hamas. Nah, jadi pengertiannya hamas itu adalah mengalirnya napas. Ya. Apa saja hurufnya? Di sini ada 10 huruf yang termasuk huruf hamas. Ada huruf fa, ha, sa, ha, shin, kha, sod, sa, kaf, ta, atau terkumpul dalam kalimat fahatsahu syakhsun sakat. Fahatsahu syakhsun sakat. Huruf-huruf ini termasuk huruf hamas, yaitu mengalirnya napas. Kita bisa ambil contoh, misal huruf fa. Af. Kita perlu ketahui makhraj huruf fa itu terdapat di asyafatain, dua bibir, yaitu ujung gigi seri atas ditempelkan ke bibir bagian bawah. Fa. Dan sifat ini termasuk sifat hamas, mengalir napas. Contoh, af. Misal huruf ha, contoh lainnya. Nah, mengalir. Ar-Rahman. Nah, misal kalau Ar-Rahman berarti tidak mengalir. Harusnya huruf ha ini termasuk sifat hamas, mengalir napas. Bisa dirasakan ya, mengalir napas. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu salah satu contoh dari sifat hamas, mengalirnya napas. Sedangkan lawannya sifat hamas yaitu sifat al-jahr atau sifat jahar. Pengertiannya adalah inhibasun nafasi, tertahannya napas.
Jadi al-jahr ini pengertiannya tertahannya napas ketika kita mengucapkan huruf yang termasuk kepada sifat jahr. Jadi lawannya dari sifat hamas, kalau hamas mengalirnya napas, kalau al-jahr tertahannya napas. Apa saja huruf yang terdapat pada sifat jahr? Nah, biar lebih mudah kita mengetahuinya dan menghafalnya, kita cukup tahu huruf-huruf yang terdapat di sifat hamas, yaitu yang disebutkan tadi, fahatsahu syakhsun sakat, yang ada 10 huruf itu. Nah, selain huruf hamas, udah otomatis itu termasuk huruf jahr. Nah, supaya kita lebih mudah ketika mengetahui huruf-hurufnya. Hamas ada 10 huruf, fahatsahu syakhsun sakat, berarti sisanya masuk ke sifat jahr. Kita ambil misal contoh dari sifat jahr dari huruf jim, misal ja, baj, aj. Nah, tertahan napas. Jangan dibaca ajz. Nah, itu mengalir. Sedangkan pengertian jahr tadi tertahan napas. Jadi cara bacanya aj. Kurang lebih seperti itu cara pengucapan huruf-huruf yang bersifat jahr, tertahan napas. Lanjut ke pembahasan pasangan yang kedua, yaitu dilihat dari segi suara. Ada sifat syiddah, lawannya sifat rokhwah. Apa pengertian sifat syiddah? Sifat syiddah adalah inhibasu shaut inna nutqi harfi, tertahannya suara ketika kita membunyikan huruf-hurufnya. Nah, sedangkan lawannya rokhwah, yaitu mengalirnya suara. Akan tetapi khusus di antara dua sifat ini ada namanya sifat tawasud. Nah, ini sifat pertengahan, yaitu antara sifat syiddah dan sifat rokhwah. Tadi kita sudah ketahui sifat syiddah artinya tertahannya suara, sedangkan sifat rokhwah mengalirnya suara. Nah, sedangkan tawassut ini pertengahan. Jadi tidak sempurnanya tertahan suara dan tidak sempurnanya mengalir suara. Kita bahas bersama dari sifat syiddah. Sifat syiddah itu hurufnya ada 8 terkumpul dalam kalimat ajid, qotin, bakat. Hurufnya ada 8, hamzah, jim, dal, qaf, to, ba, kaf, dan ta. Pengertiannya, syiddah itu tadi tertahannya suara. Nah, jadi huruf-huruf ini ketika dibacakannya memiliki sifat tertahannya suara. Misal huruf ba, ab, ab, ab. Nah, tertahan suara. Lawannya apa? Lawannya rokhwah, mengalir suara. Nah, sebelum ke sana tadi kita tahu ada tawasud, yaitu pertengahan antara sifat syiddah dan sifat rokhwah. Nah, sifat tawasud ini hurufnya ada 5, yaitu lin umar, lam, nun, ain, mim, dan ro. Pengertiannya tidak sempurnanya tertahan suara dan tidak sempurnanya mengalir suara. Contohnya misal dari huruf nun, ketika kita membaca atau melafalkan an'amta. Nah, di sana ada huruf nun, an'amta. Jadi pertengahan antara sifat syiddah dan sifat rokhwah. Jadi tidak dibaca an'amta, itu tertahan suara. An'amta, atau mengalir suara misal an'amta. Nah, itu salah, tapi di pertengahan. Di pertengahan tidak sempurnanya tertahan suara dan tidak sempurnanya mengalir suara. Dibacanya an'amta. Nah, lanjut, yaitu rokhwah lawan dari sifat syiddah. Biar kita mudah menghafalnya, sama seperti tadi ketika kita hafal huruf hamas, otomatis sisanya huruf jahr yang pasangan ke satu tadi. Nah, di sini pun ketika kita sudah tahu huruf dari sifat syiddah dan tahu huruf sifat tawasud, otomatis sisanya
hurufnya masuk ke sifat rokhwah. Nah, kita tahu sifat syidah itu ajid, qatin, bakat. Sedangkan tawasud lin umar, berarti sisanya selain huruf syidah dan selain huruf tawasud. Misal kita ambil contoh dari sifat rokhwah, yaitu mengalirnya suara. Huruf shin, misal ash, nah, terasa ya mengalir suaranya. Nah, jadi itu di bagian yang pasangan yang kedua ini terdapat sifat syiddah, lawannya sifat rokhwah. Namun khusus di pasangan yang kedua ini ada namanya sifat tawasud, yaitu pertengahan antara sifat syiddah dan sifat rokhwah. Alhamdulillah, dalam pertemuan kali ini kita sudah selesai bersama-sama pelajari mengenai dua pasang dari sifat-sifat huruf yang memiliki lawannya. Pasangan yang pertama tadi kita sudah membahas mengenai sifat hamas, lawannya sifat jahar, dan pasangan yang kedua yaitu sifat syiddah, lawannya sifat rokhwah. Akan tetapi di antara dua sifat ini, khusus di pasangan kedua ini, ada yang namanya sifat tawasud, yaitu sifat tawasud ini pertengahan antara sifat syiddah dan rokhwah. Semoga kita bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari, terutama ketika membaca Al-Quran. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai 3 pasang lagi sifat-sifat yang memiliki lawannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.